Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Nah, abang kakak gimana? Masih semangat kan mengikuti pembelajaran kita hari ini? Harus semangat ya. Nah, abang kakak seperti biasa, Miss Eka selalu mengharapkan kabar abang kakak itu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, yang pasti masih semangat seperti yang Miss Eka katakan tadi untuk mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Abang kakak, hari ini di hari Rabu ini di tanggal 19 Agustus 2020 kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Nah, semalam kan sudah bisa katakan bahwa kita semalam adalah materi terakhir di subtema 1. Nah, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Harus semangat ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan yang pastinya ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, abang kakak, Miss Eka juga mengingatkan, nah, tonton video ini sampai akhir ya, agar materi pembelajaran yang Miss Eka berikan itu benar-benar kamu pahami. Dan nantinya ketika kamu mengerjakan latihan, sudah tidak bingung lagi. Nah, ditonton videonya sampai akhir ya. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, di tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2 yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Seperti biasa, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, sebelum mempelajari materi, kita harus tahu dulu kan, apa sih tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, abang kakak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita yang pertama yaitu IPS. Nah, di teks tersebut, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, semalam di materi yang sebelumnya juga Miss Eka sudah mengatakan bahwa kita di saat ini, terutama kamu sebagai murid atau pelajar, walaupun Indonesia sudah merdeka, kamu harus tetap memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan tekun. Nah, nantinya kamulah yang akan meneruskan cita-cita bangsa kita. Nantinya kamulah yang akan menggantikan menjadi presiden, kamu yang akan menggantikan menjadi menteri, menjadi orang-orang sukses. Nah, yang nantinya akan meneruskan yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, mari kita baca teks berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air.
Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, abang kakak, jadi seperti dikatakan sebelumnya, walaupun proklamasi kemerdekaan itu sudah dibacakan, nah Indonesia sudah dinyatakan merdeka sah, nah tapi ternyata para penjajah atau negara tetangga yang tidak menyukai kita itu terus menjajah kita. Nah, salah satunya itu adalah pemerintahan Belanda. Jadi mereka kembali menjajah kita. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa kita sebenarnya sudah merdeka. Hanya saja pihak Belanda itu datang untuk berniat menjajah kembali. Nah, mereka itu tidak senang bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Jadi di kisaran sekitar 5 tahun, yaitu dari tahun 1945 sampai 1950 itu terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di mana bangsa Indonesia itu tetap mempertahankan bahwa negara kami Indonesia itu sudah merdeka. Jadi warga kita yaitu Indonesia itu mempertahankan dan tetap melawan pihak Belanda. Nah, di mana pihak Belanda di sini dikatakan dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, jadi abang kakak bukan berarti begitu 17 Agustus di situ proklamasi diumumkan Indonesia itu benar-benar merdeka. Nah, tidak ya abang kakak, walaupun kita dinyatakan merdeka tapi banyak salah satunya adalah negara seperti pemerintahan Belanda yang tidak suka sehingga berniat kembali menjajah Indonesia. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Nah, jadi di berbagai daerah perjuangan bangsa Indonesia itu berbagai macam ya abang kakak. Semua mereka lakukan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya kita sudah merdeka. Nah, kita lanjut. Salah satunya itu ada di daerah Surabaya yang dinamakan dengan Pertempuran Surabaya. Nah, kita baca dulu teksnya. Kembali Miseka ingatkan, materi ini ada di buku tematik kamu atau buku paket kamu di tema 2. Nah, untuk memudahkan kamu dalam belajar, sambil kamu memperhatikan video dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan, silahkan kamu buka kembali buku kamu di tema 2 yaitu subtema 2. Nah, Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Nah, pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, di mana pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi abang kakak, salah satu pertempuran daerah yang terjadi setelah kita dinyatakan merdeka itu adalah Pertempuran Surabaya, di mana di sini dikatakan bahwa pihak Inggris lah yang menyerang negara kita. Nah, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, yaitu dari pasukan Inggris. Mereka itu melakukan penyerangan terhadap negara kita, yaitu di daerah Surabaya. Nah, tapi alhamdulillahnya warga Indonesia, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia, terutama mereka warga Surabaya, para pemuda, mereka tetap memperjuangkan pertempuran ini dan akhirnya terbunuhlah si pemimpin pasukan Inggris, nah si Brigadir Jenderal Malabi tadi. Nah, namun Inggris tidak terima. Nah, sehingga mereka mengeluarkan ultimatum bahwa mengatakan semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata, katanya kita harus melapor dan meletakkan senjata itu di tempat yang ditentukan oleh pihak Inggris. Nah, tapi Indonesia di sini
sudah pintar. Nah, mereka itu tidak ingin lagi terkecoh oleh penjajah. Nah, jadi mereka itu tidak mendengarkan atau bahkan mereka menolak ultimatum tersebut. Nah, sehingga Inggris merasa marah lagi. Kemudian pada tanggal 10 November mereka kembali datang. Nah, mereka itu sudah menyusun strategi untuk menghancurkan Indonesia, yaitu bahkan mereka itu menyerang negara kita bahkan dari darat, laut, dan udara. Jadi dari segala penjuru kita itu diserang. Sehingga diperingatilah pada tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan, di mana para pahlawan kita di situ berjuang mati-matian untuk kembali mempertahankan Indonesia. Jadi abang kakak, kamu saat ini Miss Eka mengingatkan kembali, jangan terlena karena berpikir kita sudah merdeka kok, kan tidak mungkin dijajah lagi. Nah, sekarang para penjajah, contohnya misalnya dari negara luar, menjajah negara kita itu tidak dengan berperang, tetapi dengan apa? Misalnya saja dengan permainan yang diciptakan oleh gadget-gadget. Nah, yang pada saat ini salah satunya membuat kamu lupa bahwa tugas kamu sebagai siswa itu bukanlah bermain game, tapi tugas kamu adalah belajar. Nah, jadi penjajahan di zaman sekarang itu bukan dari seperti dulu, bukan berasal dari pertempuran. Jadi kamu jangan sampai terkecoh, apalagi sampai melupakan bahwa tugas kamu itu adalah belajar dengan rajin. Nah, seperti dikatakan di Quran surah An-Nisa ayat 84 yang mana artinya, maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Nah, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Sungguh Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya. Jadi abang kakak, di pertempuran Surabaya ini tidak lepas atas ridho dari Allah. Nah, jadi kita bangsa Indonesia, di mana seperti pembelajaran sebelumnya Miss Eka katakan, ketika kita bertekad kita berperang di jalan Allah, yaitu yang dinamakan dengan jihad untuk membela kebenaran, insya Allah Allah akan mempermudah segala prosesnya. Nah, bahkan pada zaman Nabi dulu kan kaum mukmin itu terus berperang melawan kaum Yahudi. Nah, jadi salah satunya kalau kamu ingat yaitu perang Gajah, yaitu dimana pada saat Nabi Muhammad lahir. Nah, di situ kan kalau kamu ingat, Allah itu bahkan mengirimkan burung-burung ababil untuk membantu para kaum muslim yang sedang berperang melawan Raja Abraha. Nah, jadi atas izin Allah, jadi semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, seperti kemerdekaan kita, bahkan begitu lamanya kita beratus-ratus tahun dijajah oleh negara luar, yaitu ketika Allah menghendaki, Allah itu kan melihat tekad dari bangsa kita, insya Allah di mana bangsa kita itu berperang di jalan yang benar, maka Allah mempermudah segala halnya. Bahkan di sini dikatakan, sungguh Allah itu amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ketika kamu juga rajin belajar, maka insya Allah Allah akan menghendaki kamunya akan jadi cerdas, kemudian sukses di kemudian hari. Jadi jangan berpikir pengen pintar, cerdas, dan sukses tapi kerjaannya cuma main dan tidak belajar. Nah, itu tidak akan terjadi ya abang kakak. Nah, jadi dimana kamu berperang di jalan Allah, salah satunya seperti belajar dengan tekun, insya Allah Allah akan mempermudah jalannya. Kita masuk ke materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Nah, di sini dijelaskan, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Iya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini mengenai SPOK ini sudah pernah kamu pelajari di kelas 5 yang lalu ya. Nah, jadi ini kita mengulang kembali atau mengingat memori pembelajaran yang sudah pernah kamu pelajari. Nah, abang kakak, untuk membuat kalimat efektif itu terdapat 4 ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, yaitu minimal unsur subjek dan predikat. Nah, jadi minimal kalimat efektif itu memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, jadi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, jadi
bahasa dan kata yang digunakan itu juga harus sesuai dengan kaidah ejaan dalam struktur bahasa. Nah, jadi kalimat, misal nih kamu akan membuat satu kalimat. Nah, kalimat efektif yang kamu buat itu dikatakan benar dan baik ketika sudah memenuhi keempat ciri-ciri tersebut. Nah, jadi diingat ya abang kakak bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan yang mana terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian memiliki 4 ciri-ciri. Nah, di sini ada latihan yang harus kamu kerjakan. Nah, latihan ini hanya 1 soal. Nah, abang kakak silahkan ambil buku latihan tematik kamu. Nah, latihan yang harus kamu kerjakan adalah buatlah tulisan tentang pertempuran Surabaya dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, sebelumnya kamu kan sudah membaca mengenai pertempuran Surabaya. Nah, silahkan kamu tuliskan kembali cerita tentang pertempuran Surabaya dengan kalimat kamu sendiri. Nah, harus jelas, yaitu menggunakan kalimat efektif. Nah, kembali misalnya ingatkan, tulisan yang kamu buat itu boleh kamu baca lagi mengenai pertempuran Surabaya. Nah, kamu menuliskan atau seperti ini deh. Misal kamu ada yang mau bertanya, Miss, itu yang ditulis kalimatnya dari yang di buku. Nah, abang kakak boleh mengambil kalimat dari buku, tapi kamu tambah dengan kalimat kamu sendiri. Makanya di sini kamu diminta untuk membuat tulisan tentang pertempuran Surabaya dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, jadi boleh diambil beberapa kalimat dari teks tersebut. Nah, kamu tambahkan dengan bahasa kamu sendiri. Nah, abang kakak Miss Eka tidak minta banyak-banyak. Miss Eka hanya minta minimal atau paling sedikit itu 10 kalimat. Nah, Miss Eka yakin ini pasti mudah buat kamu, karena di kelas 5 saja kamu sudah membuat karangan itu bahkan sampai mencapai hampir 500 kata kan. Nah, jadi silahkan kamu buat minimal 10 kalimat. Miss, kalau 9 boleh? Ya tidak boleh, kan minimal 10. Kalau 15 Miss, ya boleh saja. 25 ya lebih bagus. Nah, jadi minimal 10 kalimat. Nah, inilah satu tugas yang harus kamu kerjakan. Kita masuk ke materi pembelajaran kita IPA, yaitu ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, abang kakak ini melanjutkan ya, di materi sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Nah, kamu sebelumnya kan sudah mengamati beberapa gambar. Menurut kamu, apakah ciri-ciri hewan itu dengan habitat berhubungan atau tidak? Berhubungan. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke materi kita selanjutnya. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Mohon maaf abang kakak, ciri-ciri hewan dan habitatnya ini adalah materi yang baru ya. Materi sebelumnya itu adalah tumbuhan. Ada kesalahan ya, Miss Eka-nya lupa. Jadi materi kali ini yaitu mengenai hewan dan habitatnya. Nah, kita ulang. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Jadi abang kakak sudah jelas ciri-ciri hewan dengan habitatnya itu memiliki hubungan yang erat. Jadi Allah menciptakan itu dengan ciri-ciri khusus. Contohnya saja ketiga hewan tadi. Jadi di mana hewan itu habitatnya atau tempat tinggalnya, maka Allah menciptakan ciri-ciri khusus pula pada hewan tersebut. Nah, mari kita baca mengenai bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat,
Bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya itu keluar. Nah, apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Nah, selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya, di mana selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, jadi Allah kan menciptakan ciri khusus ya pada bebek. Tuh tadi ditanya, gimana kalau bulu bebek itu tidak terlapisi minyak sehingga ketika dia menyelam ke air, air itu masuk ke dalam tubuhnya, maka bebeknya bisa mati. Benar, karena kan bulunya itu tadi tidak bisa menahan air. Nah, karena Allah menciptakan ciri khusus pada bebek sehingga bebek itu bisa mencari makan dengan aman ketika dia berada di air. Allah. Nah, amatilah gambar berikut. Di sini ada 4, ada ayam, ada bebek, ada ikan, dan ada cicak. Nah, berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tuliskanlah laporan berdasarkan pengamatanmu. Jadi abang kakak, kamu boleh mencari informasi mengenai ayam, bebek, ikan, dan cicak. Itu boleh kamu amati di sekitar kamu, karena kan pastinya kamu juga nggak mungkin nggak pernah melihat keempat hewan ini kan. Nah, jadi ayam, bebek, kemudian ikan ini termasuk hewan peliharaan yang bahkan hampir selalu ada di sekitar kita. Nah, sedangkan cicak juga biasanya itu ada di sekitar atau di rumah kita. Nah, jadi abang kakak, kamu boleh mencari informasi tambahan mengenai keempat hewan ini boleh melalui buku pelajaran yang lain. Kemudian kamu juga boleh mencarinya melalui internet, bebas. Yang jelas kamu harus mengerjakan tugas ini sebaik mungkin. Nah, di mana yang pertama di kolom hewan, kamu isilah ayam, bebek, ikan, kemudian cicak. Nah, ciri-ciri khusus, contohnya tadi bebek. Bebek itu kan sudah ada tuh tadi ciri-ciri khususnya, misalnya apa tadi, memiliki bulu yang dilapisi oleh air. Kemudian yang kedua yaitu pada kakinya terdapat selaput untuk berenang di dalam air. Nah, ciri-ciri habitatnya bagaimana? Habitatnya bebek itu di mana abang kakak? Tadi juga sudah kamu baca. Nah, jadi begitu juga dengan ayam, ikan, kemudian cicak. Ingat ya, habitat itu adalah tempat tinggal atau tempat hidup makhluk hidup tersebut. Jadi silahkan kamu kerjakan pada tabel yang sudah disediakan. Nah, jadi materi ini kamu memiliki 2 tugas. Misalkan mengingatkan, kamu kerjakan dengan sebaik mungkin dan tidak mengeluh. Jadi jangan mengeluh, kenapa sih tugasnya banyak sekali? Seperti Miss Eka katakan, tugas yang diberikan itu bukan bertujuan untuk menjadikan beban buat kamu. Tapi tugas yang diberikan itu insya Allah untuk memudahkan kamu memahami materi yang diberikan. Jadi kerjakan dengan semangat, dengan hati yang ikhlas, insya Allah hasilnya juga baik. Nah, silahkan kamu kerjakan. Jangan lupa kamu dokumentasikan melalui foto dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Setiap harinya Miss Eka menunggu tugas kamu. Kamu kirimkan sampai batas waktu jam 10 malam. Semangat ya abang kakak. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita simpulkan dulu. Wah, hari ini kita sudah mempelajari mengenai habitat hewan, ciri-ciri hidup, kemudian mengenai perang Surabaya, di mana pasca kita merdeka itu ada lagi pihak-pihak yang ingin menjajah negara kita. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai apa itu kalimat efektif, ciri-cirinya, dan bagaimana cara membuat kalimat efektif. Miss Eka mengucapkan terima kasih atas perhatian kamu sudah menonton video Miss Eka dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan pembelajaran hari ini. Nah, abang kakak, Miss Eka mengingatkan jangan lupa ibadah hariannya seperti sholat 5 waktu, sholat duha, kemudian murojaah hafalan kamu, dan jangan lupa membaca Al-Quran dan tilawati kamu. Nah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan lafaz hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pembelajaran hari ini menyenangkan, kamunya tetap semangat untuk mengerjakan latihan, dan kemudian semoga ilmunya juga bermanfaat untuk kamu. Oke, sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.